Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbina khasana bi Muhammadin wa anqazana min dulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtari manda'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya mandalana wa hadana labbaik ya Rasulullah. Segala puji untuk yang maha memelihara, yang telah memilih kita untuk bersama Muhammad dan menyelamatkan kita dari gelapnya kebodohan dan kehinaan dosa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah lewat hambanya yang terpilih, yang beliau itu telah menyeru kami kepada Allah dengan izinnya, dan sungguh seruan beliau telah sampai pada kami. Kami datang pada panggilan-Mu wahai ya Rasulullah, yang telah membimbing kami dan menyatukan kami. Kami datangi panggilan-Mu wahai ya Rasulullah. Mari kita lanjutkan kajian Ma'rifatullah, persoalan ikhlas. Tidak dapat dikatakan mudah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas. Tidak dapat dikatakan benar awal-awal yang dilakukan dengan tidak ikhlas karena belum ma'rifat. Orang yang menjalankan fana dan bako baru syah disebut khusyuk dan ikhlas. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan yang sudah kembali, yaitu amal yang dilakukan dengan ikhlas dan tepat sasarannya menurut ajaran Tuhannya, seperti difirmankan dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi beribadahlah dengan ikhlas tanpa jadi beban ataupun paksaan. Selama ibadah apapun bentuknya, jika masih karena atas dasar paksaan, beban, atau ingin dipuji, amal ibadahnya tidak akan sampai kepadanya. Karena Allah hanya menerima amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dan atas dasar mahabbatullah atau cinta Allah, bukan atas dasar keakuan diri. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut lagi. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang berilmu dan mengerti atau ikhlas adalah lebih baik daripada amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerti sepanjang umurnya atau selama hidupnya tidak diterima amal ibadahnya. Sekarang baiklah kita berbicara tentang ilmu-ilmu. Ilmu itu ada 3 unsur atau 3 martabat. Yang pertama, ilmu yakin, yaitu keyakinan yang didapat dari teori belajar atau berguru. Keyakinan yang kita peroleh berdasarkan informasi yang kita percayai kebenarannya, meskipun kita belum pernah melihat dan membuktikannya sendiri. Contohnya teori api. Api itu memiliki sifat panas dan menyala seperti cahaya. Di sini murid yakin terhadap guru yang menjelaskan kalau api itu panas, walau murid belum pernah melihat dan merasakannya. Itulah yang disebut ilmu yakin. Lalu yang kedua ada ainul yakin. Ainul yakin itu keyakinan yang didapat dari fakta keyakinan yang zohir setelah terungkap atau terbuka atau terlihat. Contohnya, guru memperlihatkan kepada murid bentuk api yang telah dinyalakan pada sebuah kayu yang hendak dibakar, dan murid melihat
api itu. Di situ murid melihat api yang berkobar, dan guru menjelaskan, inilah api yang memiliki sifat panas dan mengeluarkan cahaya. Karena murid sudah melihat api, jadi inilah yang disebut pengertian ainul yakin. Lalu yang ketiga, hakul yakin, yaitu keyakinan yang kita peroleh berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi bukan hanya katanya, tapi benar-benar diri kita yang mengalaminya sendiri. Bukan pula sekedar melihat, namun benar-benar melakukan dan mengalaminya. Semua yang disentuh, didapati, dirasakan, dan diketahui melalui pengalaman sendiri secara nyata. Contohnya, guru yang memperlihatkan sebuah api yang membara di atas tumpukan kayu kepada muridnya, lalu guru itu memerintahkan sang murid untuk mendekati api. Lalu sang murid berjalan mendekati api, dan sang murid merasakan panas. Saat semakin maju mendekati api, sang murid merasakan semakin panas, dan sang murid akhirnya mundur karena kepanasan. Lalu sang guru memanggil murid itu dan bertanya, "Apakah yang kamu rasakan?" Jawab si murid, "Api itu sangat panas dan sangat silau. Cahayanya panas, dan panasnya api mampu melahap kayu-kayu kering itu, hingga aku tak sanggup untuk berlama-lama di dekat api." Inilah contoh yang dimaksud hakul yakin. Semoga paham ya. Oke, cukup sekian dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Insya Allah kajian selanjutnya kita mengkaji bab zikrullah, masih dalam kajian ma'rifatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.